Kesempatan. Pertama, syarat ahli fasdu itu harus tahu ke vena. Vena itu adalah semua urat yang terlihat dan berwarna biru. Lihat semuanya di tangannya. Yang berwarna biru itu vena semuanya. Kalau tidak kelihatan tepuk-tepuk saja. Semua yang berwarna biru itu vena. Langsung. Harus tahu itu dulu. Ditepuk, dicari. Langsung kelihatan. Kalau misalkan gemuk tidak terlihat, maka tinggal dirasakan saja. Jadi nanti saya buka juga pasien itu yang terindikasi dengan jin dan kita bisa keluarkan lewat fasdu. Dan biasanya pelatihan ini tidak dibuka kalau bukan pelatihan Tabib Mustafa. Jadi semoga pertemuan ini membawa keberkahan. Amin, amin, semoga pertemuan ini bisa membuat kita semakin semangat di dalam membantu masyarakat, juga menguatkan terapi ruqyah kita yang telah dilaksanakan sebelumnya. Saya hanya menjelaskan yang inti saja dalam pertemuan ini. Kenapa? Karena kita akan praktek. Untuk lebih jelasnya dengan nanti keilmuan masalah darah, bagaimana makanan itu menjadi darah, macam-macam semuanya, kalian bisa beli ini nanti. Kalau tidak mau beli, tidak apa-apa juga. Lengkap di sini. Jadi bagaimana proses makanan itu dikelola oleh air liur, kemudian masuk ke lambung, usus besar, usus kecil, usus halus dan semacamnya, kemudian jadi darah, lengkap semuanya. Bahkan aturan-aturan normal seperti saturasi sekarang, kita biar tahu oksigen kita dalam darah itu berapa, detak jantung kita itu berapa, itu lengkap semuanya di sini. Karena di sini ini adalah gabungan dari berbagai pelatihan fasduh yang saya ikuti dan juga dari berbagai macam buku. Jadi lengkap semuanya. Jadi sekarang saya cuma ingin menjelaskan bagaimana cara memfasduh, apa saja syaratnya, apa saja larangannya. Itu saja. Artinya ketika kalian selesai mengikuti ini, kalian bisa langsung praktek nanti. Jadi kemarin seperti yang diceritakan barusan, ada seorang anggota kita, dia itu biasa bekam. Pasien ini dibekam sampai 3 kali, ternyata tetap sakit, ngefek. Kenapa? Karena gangguannya sudah lebih dalam lagi. Bekam itu cuma di kapiler, di bawah kulit. Tapi kalau fasduh sudah di vena. Vena yang mau ngirim darah ke jantung. Sudah lebih dalam lagi. Sehingga kemudian apa? Udah sampean berarti dibekam, tidak bisa. Sampean saya fasduh. Kapan Ustaz? Sebentar lagi ya. Padahal dia masih belum tahu fasdu. Langsung telepon, Ustaz, saya ingin belajar fasdu ya, karena ada pasien saya ingin di fasdu. Siap. Seperti itu. Baik. Yang perlu diketahui bagi seorang terapis, bagi seorang ahli ruqyah dan berbagai orang-orang yang punya keahlian berbagai terapi, bahwa proses pengobatan itu ada. Jadi ada proses pengobatan. Yang pertama, bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah menguraikan. Jadi orang ruqyah itu tepuk-tepuk ini itu adalah proses penguraian. Jadi bukan sembarang tepuk-tepuk. Kenapa? Karena ingin menguraikan vena. Ingin menguraikan organ-organ yang sedang bermasalah. Sama juga pas bekam, bukan langsung bekam. Biasanya terkadang masih pakai seluncur. Itu proses penguraian. Jadi salah, nanti ada yang mau fasduh langsung ditusuk, salah. Diuraikan dulu, tepuk-tepuk dulu atau gosok-gosok dulu. Cuma saya tidak menyarankan kalau cewek. Ini syarat katanya proses penyunan harus digosok-gosok, Mbak. Jadi itu diuraikan, bisa dipijat, bisa ditotok. Itu proses penyembuhan pertama.
Jadi apapun terapinya, ruqyah, bekam, fasduh, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah penguraian, dipijat-pijat, ditopok atau ditepuk-tepuk. Ruqyah itu lengkap, ada tepuk-tepukannya, ada pengeluarannya, lengkap. Sudah bisa dipahami ya? Insya Allah. Jadi kapan-kapan kalau kita mau terapi orang, ini lakukan dulu. Terkadang sembuh cuma seperti ini, ditepuk-tepuk sembuh, digosok-gosok terkadang sudah sembuh. Kenapa? Karena sudah terurai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau diuraikan ternyata ini masih bermasalah, belum enak Ustadz, maka harus dikeluarkan. Cara mengeluarkannya bagaimana? Bisa bekam, bisa fasduh, kemudian bisa juga pakai lintah. Jadi fasduh ini adalah proses penyembuhan yang nomor 2. Setelah ini di fasduh, dikeluarkan, dilintah, ternyata belum keluar penyakitnya, belum sembuh penyakitnya, maka proses yang ketiga ruqyah, dimuntahkan. Jadi ruqyah itu adalah proses ketiga. Semua proses dari awal ini sudah dikeluarkan. Ada yang keringetan kan, itu proses pengeluaran. Ada yang keringetan saja pas waktu ruqyah, ini proses pengobatan yang nomor 2 sudah. Pas muntah, enak Ustadz, karena ini sudah terjadi proses penyembuhan yang nomor 3. Habis di ruqyah ternyata masih sakit-sakitan, tetap bermasalah, maka yang ketiga adalah mengosongkan. Dikosongkan perutnya dengan cara berpuasa. Sebab organ yang bermasalah itu karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan dikosongkan, maka proses organ itu akan semakin berkurang. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ini pelatihan tercepat soalnya. Kita langsung praktek setelah ini. Kita lanjut ya. Pertama. Ini. Ya, silakan. Kalau semisal langsung di ruqyah, ternyata masih agak terjangkit di sini. Ya. Apa langsung ditusuk ini pakai pastu bisa? Langkah berarti bukan pastu duluan. Di ruqyah duluan, enggak apa-apa. Enggak ada resiko. Ya, sudah ya. Pertama secara ekonomis kalau langsung dikerjakan sekaligus dapat 1 kali. Ini guyonan nih ya. Tetapi nanti ada syarat bagaimana seseorang itu difasduh. Biasanya kalau habis ruqyah orangnya lemah. Kalau lemah itu biasanya ditunda dulu untuk fasduhnya. Pingin unjuk-unjukan saya punya ilmu fasduh, makinlah sekarat, makinlah reng-bereng pakune fasduh. Kita sendiri yang berbahaya nanti. Udah Mas, minggu mendatang lagi ya. Seperti itu. Tapi bukan karena akal-akalan supaya kita dapat amplop Berbeda. Dan kesempatan. Pertama, syarat ahli fasduh itu harus tahu ke vena. Vena itu adalah semua urat yang terlihat dan berwarna biru. Lihat semuanya di tangannya. Yang berwarna biru itu vena semuanya. Kalau tidak kelihatan tepuk-tepuk saja. Semua yang berwarna biru itu vena. Langsung. Harus tahu itu dulu. Ditepuk, dicari. Langsung kelihatan. Kalau misalkan gemuk tidak terlihat, maka tinggal dirasakan saja. Diraba seperti ini, agak ditekan, itu biasanya ada yang kayak kenyal. Itu vena. Kenapa? Dicubit bisa, ditepuk-tepuk bisa. Itu biasanya nanti tampak. Kalau gemuk gak kelihatan, misalkan dibandingkan dengan milik kita sendiri, posisi di sini nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Nanti mainnya itu ahli fasduh perasaan loh. Banyak ahli fasduh itu sombong karena venanya terlihat. Ingat, vena ini elastis.
bisa goyang, bisa gerak. Pas terlihat ditusuk tidak kena. Seperti itu. Jadi yang pertama harus lihat venanya dulu sendiri. Oh ini vena, oh ini seperti itu. Apa bedanya Ustaz Terserah. dengan ketika darah itu kan juga kebanyakan Vena sama vena. Vena. tapi tujuannya kalau infus itu mentransfer darah. Tapi kalau fasdu mengeluarkan darah gitu. Iya. Supaya pengiriman darah yang banyak plaknya, yang banyak masalahnya, hendak membuat jantung kita itu berat untuk memompa, makanya dikeluarkan.